Penguasa Kuil Surgawi, Bab 335. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya dari Xiao Tians dan lainnya, para pemimpin tertinggi Sekte Potian telah menerima berita tentang kekalahan 4 sekte tingkat kaisar terkuat. Pada saat ini, manajemen puncak Sekte Potian sedang mengadakan pertemuan paling mendesak di aula pertemuan. Seluruh sekte, yang berada di bawah darurat militer 7 hari yang lalu, sekarang dijaga lebih ketat, dan jumlah penjaga yang kuat berlipat ganda. Namun meski begitu, semua pemimpin tertinggi Sekte Potian sangat bermartabat. 10 menit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aliansi 4 sekte tingkat kaisar terkuat dibantai. 4 guru Tao dan lusinan ahli tingkat kaisar tingkat tinggi. Dan yang paling penting adalah kerugian di pihak Kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga tidaklah besar. Pada saat ini, Chen Podao, pemimpin Sekte Potian, yang duduk di depan aula pertemuan, tampak sangat serius. Dia menatap sesepuh Sekte Potian tingkat kaisar tingkat 9 dan satu-satunya orang kuat di keadaan kematian guru Tao dan berkata, "Semuanya, saya telah menerima kabar bahwa skuadron Departemen Perang Kerajaan Naga telah kembali ke pengadilan, tapi Kuil Surga sedang menuju ke kita. Semuanya, kemana Sekte Potian kita harus pergi?" Chen Podao tidak pernah menyangka bahwa 4 sekte tingkat kaisar yang paling kuat akan menjadi begitu lemah, dan Sekte Liang dan Sekte Taiyin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak dapat bertahan hanya dalam 10 menit. Ini sangat cepat. Pada saat ini, 3.000 prajurit tertinggi Kuil Tianshan sedang bergegas menuju Sekte Potian mereka. Tepat setelah Chen Podao selesai berbicara, seorang tetua tingkat 9 di aula yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Wakil Kepala Istana, Kaisar Hitam, sudah memiliki kekuatan tempur tingkat Tao prajurit berdarah besi yang selamat dari api perang yang tiada akhir. Jika Kuil Surgawi ingin menyerang kita, maka kami, Sekte Potian, kami tidak bisa berhenti. Kami tidak bisa berhenti. Tetua dari Sekte Potian ini merasa tidak berdaya. Jejak kemarahan muncul di mata Chen Podao, tetapi dia harus mengakui bahwa tetua ini benar. Kuil Surga, 5 tahun, hanya dalam 5 tahun, ia telah berkembang menjadi raksasa. Bahkan Kuil Surga saat ini benar-benar sebanding dengan Gerbang Taiyin. Dikatakan sebagai Kuil Surga, Gerbang Taiyin kedua, ini tidak berlebihan, ini terlalu cepat, terlalu cepat. Tapi, kami, Sekte Potian, tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan sebulan yang lalu, ketika 4 sekte besar mengambil tindakan melawan Kerajaan Naga, kami tidak mengambil tindakan. Tidak ada alasan bagi Kuil Tianshan untuk menghancurkan kami, pada saat ini, patung kata tua lainnya dari Sekte Potian. Haha, konyol. Tapi setelah sesepuh selesai berbicara, sesepuh lainnya mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, sejak zaman kuno, diyakini bahwa hukum rimba memakan yang kuat. Kuil Surga tumbuh sangat cepat, dan landasan alaminya tidak mencukupi. Tetapi Anda perlu tahu sekte kami telah mengumpulkan tabungan ribuan tahun, baik itu kitab suci Tao, harta karun jenius, obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, tentara, berbagai sumber daya, dan kekayaan beberapa generasi. Dinasti dicegat selama ribuan tahun. Tidakkah kamu menginginkannya dari Kuil Surga? Tidakkah kamu menginginkannya dari Departemen Perang Kerajaan Naga? Semuanya, ini waktunya mengambil keputusan. Sejak zaman kuno, yang kalah memiliki akhir yang buruk. Yang kalah di kedua sisi akan menjadi yang pertama mati. Hanya ada 2 cara di depan kita sekarang. Yang pertama adalah menyerah sepenuhnya kepada Sekte Liang. Yin Men. Pilihan kedua adalah bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga seperti King Shan Daozong. Selanjutnya, saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir untuk bermain-main di kedua sisi. Jika itu terjadi, jika terjadi perang antara Departemen Perang Kerajaan Tianlong, Kuil Tianshan, dan Sekte Liang dari Sekte Taiyin, maka Sekte Potian kami akan menjadi yang pertama. Mati, mungkinkah kamu melakukannya? Apa menurutmu pihak-pihak itu akan membuat kita mendapat keuntungan? Haha, itu omong kosong, cepatlah, jangan terlambat memilih, Sekte Potian akan mendapat masalah. Tetua yang berbicara adalah tetua kedua dari Sekte Potian, orang di puncak kaisar tingkat 9, dan sekarang orang ketiga yang bertanggung jawab atas Sekte Potian. Setelah tetua kedua selesai berbicara, Chen Podao, pemimpin Sekte Potian, meskipun tidak berdaya, masih mengangguk. Benar, saatnya membuat pilihan. Kuil Tianshan hanyalah gelombang pertama. Selanjutnya, Departemen Perang Kerajaan Naga, Sekte Taiyin, dan Sekte Liang akan datang untuk bernegosiasi dengan mereka. Tetapi ketika Chen Podao hendak berbicara, penatua tertinggi dari Sekte Potian yang duduk di sebelahnya juga merupakan satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao di Sekte Potian. Dia membuka matanya, menghela nafas dan berkata, "Hei, sudah dibicarakan, sudah terlambat." "Hah, Paman Tuan, ada apa?"
Chen Podao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. Kemudian penatua tertinggi dari Sekte Penghancur Surga menarik napas dalam-dalam dan berdiri, dengan tatapan serius di matanya dan berkata, "Kuil Surgawi ada di sini, dan aura pihak lain begitu kuat, dengan momentum dari alam hidup. Ayo pergi, keluar menemui Kuil Surgawi. Semuanya, aku juga ingin melihat sosok termuda dalam sejarah Kerajaan Naga." Saat berikutnya, Chen Podao, tetua kedua, dan semua pejabat senior Sekte Potian berdiri dan berjalan keluar. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang, jadi masih ada peluang untuk bernegosiasi dengan Kuil Surgawi. Dan selama Perang Luar Angkasa pertama, Sekte Penghancur Surga mereka juga berpartisipasi dalam perang tersebut, dan lebih dari 20 ahli tingkat Kaisar lewat. 2 menit kemudian, di depan alun-alun Sekte-Sekte Potian, selusin pejabat tingkat tinggi tingkat Kaisar dan lebih tinggi dari Sekte Potian keluar. Dari kejauhan, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan mereka. Di kejauhan, di mana langit dan bumi bertemu, barisan tentara dari Kuil Surgawi yang mengenakan baju besi hitam tebal terlihat, seperti air pasang, bergegas menuju Sekte Penghancur Surga mereka. Mengenakan baju besi berat dan memegang pedang berat di tangan, mereka berjalan dengan kecepatan seragam dan dengan cepat mendekati arah Sekte Potian di udara di depan 3.000 tentara lapis baja berat dari Kuil Tian, Xiao Tians, penguasa Tian Temple, dan Hai, perwakilan otoritas kuil. Kaisar, kegelapan, pembantaian, kehancuran, naik ke langit. Dengan momentum penuh, awan debu muncul di kejauhan, dan 2 prajurit tingkat utama yang kuat menekan formasi. Boom, boom, boom. Setiap kali 3.000 tentara lapis baja dari Kuil Surga maju selangkah, tanah bergemuruh dan bergetar. Pada saat ini, momentum 3.000 prajurit lapis baja berat di Kuil Surgawi telah sepenuhnya terkondensasi. Momentumnya seperti puncak kuno Gunung Tai, menekan masyarakat Sekte Potian. Pada saat ini, semua anggota Sekte Potian gemetar, dipaksa oleh momentum para prajurit Kuil Tianshan. Dari tetua tertinggi Sekte Potian tingkat Master Tao hingga anggota biasa, hati mereka dipenuhi dengan sedikit rasa takut. Dan segera, tampaknya jauh sekali, sekelompok tentara dari Kuil Tianshan datang ke alun-alun di depan gerbang Sekte Potian. Pada suatu waktu, 3.000 prajurit tertinggi dengan baju besi hitam tebal, dengan pedang dingin tersebar di seluruh tubuh mereka, dan niat membunuh terpancar dari tubuh mereka, menatap orang-orang dari Sekte Potian dengan ketidakpedulian yang tak tertandingi. Saat berikutnya, penguasa Kuil Surga, Xiao Tians, berdiri di udara, membawa palu godam emas hitam di sampingnya, mengenakan jubah pertempuran hitam, dengan tubuh tinggi dan seksi, dan aura kaisar hitam. Yang memancarkan aura tingkat Tao, berdiri dengan tenang di samping Xiao Tians. 3 Raja Surgawi Kegelapan, Pembunuhan, dan Kehancuran berdiri di belakang Xiao Tians di udara. Untuk sesaat, Xiao Tians berdiri di depan semua orang, dikelilingi oleh Kaisar Hitam, An, Lu, Mi dan lainnya, dan dengan lebih dari 3.000 tentara dari Kuil Surgawi di belakangnya, Xiao Tians tampak megah. Penampilan Xiao Tians membuat semua orang kuat dari Sekte Potian merasa lebih serius. Tanpa dia masih terlalu muda. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari Xiao Tians saat ini telah melampaui tingkat kondisi kematian tingkat Guru Tao. Kaisar Sejati. Di negeri ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Sejati pertama telah lahir kembali dalam ribuan tahun. Pada saat ini, aura Xiao Tians tak tertandingi, dengan mata dingin, melayang ke udara, berdiri 100 meter dari pemimpin Sekte Potian, Chen Podao. Xiao Tians menatap Chen Podao dengan mata dingin dan berkata, "Apakah kamu Chen Podao?" Pada saat ini, ketika Xiao Tians membuka mulutnya, dia langsung memanggil Chen Podao dengan namanya tanpa sedikit pun rasa hormat. Dan ada nada dingin yang tak ada habisnya. Kuat, sombong, Chen Podao menyipitkan matanya, tapi dia hanya memiliki kekuatan seorang Master Kuasi Tao. Meskipun dia jauh lebih tua dari Xiao Tians, dengan kekuatannya, jika dia benar-benar berani melawan Xiao Tians, dia mungkin akan dikalahkan hanya dalam beberapa saat. Detik, hal-hal yang harus dipecahkan. Saat ini, Xiao Tians telah tumbuh dan benar-benar melampaui orang-orang kuat di generasi yang lebih tua. Jadi pada saat ini, Chen Podao terdiam. Setelah terdiam lama, dia melihat ke arah Xiao Tians dan berkata, "Tuan Kuil Tianshan, Sekte Potian kami tidak pernah mengambil tindakan terhadap Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan Anda, dan Sekte Potian kami tidak pernah mengambil tindakan terhadap Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan Anda. Dan juga membantu Departemen Perang Kerajaan Naga di luar wilayah." Setelah Chen Podao selesai berbicara, dia menatap Xiao Tians dalam-dalam. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil mencibir, "Yah, aku tahu, tapi, itu apa hubungannya denganmu dengan Tuan Xing?" Rasa dingin di tubuh Xiao Tians menjadi semakin kuat. Saat berikutnya, Xiao Tians mencondongkan tubuh ke depan, menyipitkan mata ke arah Chen Podao dan berkata,
Chen Podao, di mana Tuan Xing? Saya dengar Anda mengurungnya, kan? Ekspresi Chen Podao berubah, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata kepada Xiao Tians, Tuan Kuil Tianshan, itu adalah masalah dalam sekte Potian kita. Tuan Xing melanggar aturan sekte. Jadi jadi Anda ingin mengatakan bahwa ketika Tuan Xing membawa lebih dari 20 ahli tingkat kaisar dari sekte Potian untuk membantu saya di medan perang di luar wilayah, itu pelanggaran aturan sekte Anda, kan? Jawab Chen Podao sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Xiao Tians. Tuan Kuil Surgawi, kita Potian, puff. Saat berikutnya, ketika Chen Podao ingin mengatakan sesuatu, Xiao Tians tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit lehernya dari udara, dan langsung mematahkannya. Kata-katanya menyebabkan seteguk darah muncrat dari sudut mulut Chen Podao. Ekspresinya berubah drastis lagi. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Tians benar-benar berani menyerangnya. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Tians akan menjadi begitu sombong dan sombong. Begitu mereka tidak setuju, mereka langsung mengambil tindakan. Hanya pada saat inilah Chen Podao benar-benar takut. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu mematuhi beberapa aturan yang diturunkan dari zaman kuno. Tapi sekarang dia bertemu Xiao Tians, yang sama sekali tidak mengikuti aturan. Saat ini, Chen Podao benar-benar merasakan niat membunuh dari Xiao Tians. Xiao Tians, sungguh, berani membunuhnya. Pada saat ini, ketika orang-orang kuat di Kuil Tianshan melihat Xiao Tians menangkap pemimpin sekte Potian, tidak ada yang merasa ada yang salah. Bersiaplah untuk membantai sekte Breaking Heaven kapan saja. Tidak, ekspresi satu-satunya penatua tertinggi dari sekte Potian, seorang ahli tingkat Tao, tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Tians dan berkata, Tuan Kuil Tianshan, harap tenang, kami akan bertanya padamu sekarang Penatua Xing, keluarlah. Pergi sekarang. Xiao Tians mengabaikan kata-kata guru Tao Sekte Potian, tetapi terus menatap Chen Podao dan berkata, Chen Podao, pergi dan undang dia, atau kamu akan mati. Dengar, apakah kamu mengerti? Jika Tuan Xing dan Fan kehilangan satu helai rambut, kamu sudah selesai. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia menarik energinya di tangannya, dan tubuh Chen Podao jatuh dengan keras ke tanah. Chen Podao terengah-engah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia sangat marah, tetapi saat ini dia tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan cepat memimpin para tetua sekte Potian untuk mengundang Tuan Xing keluar dengan standar tertinggi. Dan ketika Chen Podao dan orang-orang berkuasa masuk ke dalam untuk mengundang Tuan Xiao Tians melambaikan tangannya padanya, Senior, ada yang harus kulakukan, mari kita bicarakan nanti. Hei, Saudara Chen, mari kita mengingat masa lalu. Jangan cemas, kita akan membicarakannya nanti. Pada saat ini, Guru Tao Qingyi juga muncul di depan guru tua tingkat Guru Tao. Pria dari sekte Potian, sangat tersentuh. Dia menghela nafas, ini adalah sahabatnya. Meskipun Guru Tao Qingyi baru saja bertemu Xiao Tians hari ini, tapi dia agak memahami perilaku dan kepribadian Xiao Tians. Penguasa kuil surgawi di depannya memiliki kepercayaan diri yang besar, keberanian yang besar, kebajikan yang besar, dan cinta yang besar, tetapi dominasinya juga tak tertandingi. Tidak mudah untuk berhenti menindas seseorang yang dia setujui. Orang tua tingkat Master Tao dari Sekte Potian tidak berkata apa-apa lagi ketika dia melihat Guru Tao di Qingyi telah muncul. Sebaliknya, dia mengikuti Guru Tao Qingyi untuk melakukan percakapan rahasia. Adapun Xiao Tians, tidak masalah baginya apa yang dibicarakan oleh Tao Qingyi dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Sekte Potian. Saat ini, yang dia pedulikan hanyalah Tuan Xing. Apakah dia baik-baik saja setelah ditahan oleh Sekte Potian selama berhari-hari? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Xing, atau jika Sekte Potian menyiksanya. Hari ini, 3.000 tentara kuil surgawi pasti akan menghancurkan Sekte Potian. 5 menit kemudian, Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan semua orang di kuil Tianshan sudah menunggu. Gerbang Sekte Potian di depan mereka terbuka lebar, dan ratusan dan ribuan orang kuat dari Sekte Potian yang mengelilingi pintu berpisah dan bertarung di kedua sisi, memperlihatkan jalan di tengah. Kemudian, Xiao Tians melihat Tuan Xing yang mengenakan jubah hitam dan masih memakai topeng di wajahnya. Xiao Tians tersenyum ketika dia melihat ke arah Tuan Istana. Dari kejauhan, Tuan Xing tersenyum dan berteriak kepada Xiao Tians. Bab 336. Sejujurnya, pada saat ini, Xing tua hanya merasa hatinya gelisah. 5 menit yang lalu, Chen Podao memiliki wajah pahit dan pergi menyambutnya dengan sangat enggan, dan dia harus memohon padanya untuk keluar dengan suara yang bagus, dan tidak hanya Chen Podao saja, tetapi juga semua tetua senior dari Sekte Potian semuanya pergi, dan sekarang saya harus berdiri di belakang saya dengan hormat dan mengirim diri saya keluar.
Tuan Xing merasa hari ini adalah hari paling menyenangkan dalam hidupnya. Beberapa dekade yang lalu, dia dan Chen Po Tao memiliki ide yang berbeda, dan dia menjauh dari Sekte Potian karena dia merasa jalan Sekte Potian tidak memiliki masa depan, jadi dia pergi. Saya tidak ingin membuang waktu saya tinggal di sini lagi. Pada saat itu, hampir semua orang kuat di Sekte Potian, termasuk Chen Po Tao, tidak menyangka bahwa Tuan Xing akan berhasil. Tapi hari ini, ketika Tuan Xing, penguasa kuil surga, Xiao Tians, yang sudah mapan di medan perang di luar wilayah, datang untuk menyambutnya kembali dengan 3.000 tentara kuil surga, Tuan Xing tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang benar. Dia adalah seluruh Sekte Potian, orang yang mengambil jalan yang benar. Tuan Istana, saat Tuan Xing berjalan lebih dari 10 meter di depan gerbang Sekte Potian dan menghadap Xiao Tians, matanya menjadi sangat rumit, dengan kegembiraan, rasa syukur, dan kerinduan. Dia belum pernah menyaksikan Xiao Tians bangkit selangkah demi selangkah di medan perang di luar wilayah. Tapi dia dan Xiao Tians bersama 3 tahun lalu. Saat itu, Xiao Tians belum kuat, dan kuil surga baru didirikan 2 tahun lalu. Namun sejak itu, kuil surga telah membuat kemajuan pesat di medan perang di luar wilayah. Xiao Tians, dengan 4 raja surgawinya, terus-menerus berperang ke segala arah, membunuh dewa perang, membantai raja surga, dan berperang. Melawan tingkat kaisar, menyapu seluruhnya, membuat kemajuan besar, baik kuil Tianshan maupun Xiao Tians maju dengan pesat. Dan di medan perang di luar wilayah yang langitnya penuh dengan api dan peperangan terus berkecamuk, dapatkah dikatakan bahwa kuil surga tidak menemui musuh di sepanjang perjalanannya? Tentu saja saya pernah bertemu mereka, dan banyak di antaranya. Yang paling sulit adalah ketika kuil surgawi berhadapan dengan organisasi Langit Hitam, sebuah organisasi yang sudah lama berdiri di medan perang di luar wilayah, setahun yang lalu. Namun hasil akhirnya adalah bintang baru kuil Tianshan dengan kuat menekan organisasi Langit Hitam dan mendaki gunung yang lebih tinggi lagi di atas mayat organisasi Langit Hitam. Lebih dari 3 bulan yang lalu, Xiao Tians, penguasa kuil surgawi di medan perang di luar wilayah, membantai korps perang musuh dari luar wilayah sejauh ribuan mil dalam semalam dengan 1 orang dan 1 pedang, dan menghancurkan 88 tentara. Kubu lawan dalam semalam, memaksa Tianduan Busatsuma, dia lari menyelamatkan nyawanya dan memohon belas kasihan sepanjang malam. Lebih dari sebulan yang lalu, kuil Dewa Surgawi bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga tanpa ragu-ragu untuk melawan aliansi 8 departemen perang di luar wilayah tersebut. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah selama 3 hari 3 malam, menewaskan ratusan pembangkit tenaga listrik teratas dan membunuh musuh di luar wilayah dengan ketakutan. Lebih dari setengah bulan yang lalu, kuil Dewa Surgawi 10.000 mil menyerang Departemen Perang Dajia dan memutuskan nasib nasional Departemen Perang Dajia. Departemen Perang Dajia harus ditutup mil dibangun dalam sekejap. Dan hingga hari ini, 3.000 tentara kuil Tianshan kembali ke wilayah Kerajaan Naga lagi, dan bersama dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, mereka dengan cepat menekan pemberontakan 4 sekte tingkat kaisar terkuat. Ya, Tuan Xing mengetahui semua berita ini, dan baru sebulan lebih sedikit sejak dia dan Xiao Tians berpisah. Dan dalam lebih dari sebulan ini, baik Xiao Tians, penguasa kuil Tianshan, dan semua prajurit di bawah kuil Tianshan telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Kekuatan tempur Xiao Tians telah mencapai tingkat alam hidup tingkat Master Dao, dan wakil kepala Istana Kaisar Hitam telah mencapai tingkat alam kematian tingkat Master Tao. 3 raja asli kuil surgawi, kegelapan, kehancuran, dan pembantaian, sekarang adalah 3 wakil penguasa Istana kuil surgawi, juga telah menembus ke puncak kaisar sejati tingkat ketiga, dan menilai dari auranya, mereka akan menerobos lagi. 3.000 tentara kuil surgawi, Tianyi dan lainnya, kini telah mencapai puncak tingkat kaisar. Ada ratusan ahli tingkat kaisar, ratusan raja surgawi, dan ribuan dewa puncak perang. Inilah kuil surga hari ini. Kuil surgawi telah sepenuhnya tumbuh menjadi raksasa. Pada saat ini, Tuan Xing merasakan momentum seluruh kuil surgawi, dan dia tiba-tiba merasakan rasa kesepian di hatinya. Tidak ada yang lain, hanya karena kuil Tianshan saat ini sudah terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak perlu lagi duduk di markas besar kuil Tianshan untuk melindunginya secara diam-diam. Demikian pula pada saat ini, Xiao Tians, yang berdiri di depan Tuan Xing dan terbang di udara, juga merasakan kesepian di hati Tuan Xing. Jadi saat berikutnya, tubuh Xiao Tians mendarat di tanah, berdiri lebih dari 10 meter di hadapan Tuan Xing. Tuan Xing sedang melihat ke arah Xiao Tians, dan Xiao Tians juga melihat ke arah Tuan Xing. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras kepada para prajurit kuil Tianshan di belakangnya, semua kuil Tianshan. Selamat datang Tuan Xing kembali. Saat Xiao Tians selesai berbicara, Kaisar Hitam yang terbang di udara, dan yang sekarang memiliki kekuatan tempur alam kematian tingkat Master Tao, juga jatuh ke tanah dan berdiri di belakang Xiao Tians, membunuh, menghancurkan,
dan menggelapkan ketiga wakilnya Tuan Istana juga jatuh ke tanah, berdiri di belakang Xiao Tians. Kemudian keempat wakil ketua aula menundukkan kepala mereka kepada Tuan Xing di kejauhan di depan mereka. Kuil surgawi, sambut Tuan Xing kembali. Kemudian 3.000 tentara berbaju besi berat di belakang empat wakil kepala istana berteriak kepada Tuan Xing dengan suara yang mengguncang langit, "Selamat datang Tuan Xing kembali. Selamat datang Tuan Xing untuk kembali. Selamat datang Tuan Xing untuk kembali. Selamat datang Tuan Xing untuk kembali." Pada saat ini, para prajurit kuil surgawi berteriak dari lubuk hati mereka, menggetarkan hati semua orang. Tuan Xing, apakah dia kuat? Dia tidak kuat dan tidak kuat. Setidaknya prajurit kuil Tianshan saat ini telah tumbuh, banyak dari mereka bahkan telah melampaui dia, dan semakin banyak orang yang akan melampaui dia. Namun, meskipun kuil surga menjadi lebih kuat, Tuan Xing tidak perlu lagi menjaganya secara diam-diam. Namun di antara para prajurit kuil surgawi, dari Xiao Tians, penguasa kuil surgawi, hingga Kaisar Hitam, An, Mi, dan Lu, 3 wakil penguasa istana yang sangat kuat, hingga Tianyi dan ratusan prajurit tingkat kaisar lainnya, hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan bahwa bagi Tuan Xing, mereka masih mempertahankan rasa hormat aslinya. Di kuil surga, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menyerah pada siapapun. Sekte Potian berani menghentikan dan memenjarakan penduduk kuil Tianshan. Lalu hancurkan Sekte Potian. Jika Anda tidak berani menyerah, hari ini para prajurit kuil Tianshan pasti akan menggulingkan Sekte Potian. Bukan untuk hal lain, hanya karena kamu memenjarakan salah satu saudaraku. Pada saat ini, seluruh kuil surgawi, dari penguasa istana hingga 3.000 ahli top, berteriak dari lubuk hati mereka yang paling dalam agar Tuan Xing kembali. Itu juga mengejutkan semua orang kuat dari Sekte Potian yang berdiri di samping, gemetar dengan berat hati. Tidak ada yang lain, karena pada saat ini, seluruh kuil surga memberi Tuan Xing tingkat kesopanan tertinggi. Seorang penguasa istana, 4 wakil penguasa istana, dan 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas datang untuk membawanya pulang secara langsung. Dan pemandangan seperti itu, pembangkit tenaga listrik teratas dari Sekte Potian tidak akan pernah bisa memahaminya. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, sejak zaman kuno, yang kuat selalu dihormati di dunia sekte. Namun pada saat ini, mereka benar-benar memahami bahwa di dunia mereka, yang kuat dihormati, namun dalam organisasi kuil Tianshan, tidak demikian. Kuil surga sombong dan kejam terhadap dunia luar. Namun secara internal, mereka bersatu. Pada saat ini, Tuan Xing mendengarkan teriakan Xiao Tians, 4 wakil kepala istana, dan 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sepasang mata tua, saat ini, dipenuhi dengan air mata. Tuan Istana, maafkan aku, Xing Tua, telah sangat membuatmu kesal. Xing Tua berteriak pada Xiao Tians dengan air mata berlinang, dan kemudian dia berlutut dengan satu kaki untuk memberi penghormatan kepada Xiao Tians. Tapi saat berikutnya, tubuh Tuan Xing diangkat oleh Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Tuan Xing, "Senang bisa kembali. Dalam hal kekuatan tempur dunia, jangan terlalu banyak berpikir. Kami punya banyak sumber daya sekarang. Tidak ada kekurangan, kamu sangat bagus. Kita bisa segera menyusul. Ingat, masih banyak musuh di depan kita masih harus bertarung." Tuan Xing mengertakkan gigi dan mengangguk dengan antusias. "Ya, teruslah berjuang." "Baiklah, Tuan Xing, mulai sekarang Anda akan menjadi direktur kuil surgawi kami. Apakah Anda bersedia mengambil posisi ini?" Xiao Tians bertanya dengan suara yang dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Ya, Xing Fei menghormati pesanan Anda." Tuan Xing menundukkan kepalanya dan berterima kasih pada Xiao Tians. Marching Director, posisi ini selalu kosong di kuil surgawi, karena tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memegang posisi tersebut sebelumnya, dan tidak ada pertempuran skala besar di kuil surgawi sebelumnya, jadi tidak ada gunanya menetapkan posisi ini. Tapi itu akan digunakan mulai sekarang. Serahkan pada Tuan Xing, otoritas posisi ini, sampai batas tertentu, lebih kuat daripada 4 wakil penguasa istana. Saat Xiao Tians melihat Tuan setelah kejadian dengan Zhong, "Ayo kita cari Zan lagi." Xiao Tianze kemudian berhenti dan membuka mulutnya kepada Xing Lao. "Xing Lao, Sekte Potian ini, bagaimanapun juga, adalah sekte tempat Anda dilahirkan, tetapi sekarang situasinya telah berubah, jadi di sisi Sekte Potian ini, apakah Anda punya pendapat?" Tuan Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak keberatan. Sekarang zaman besar telah tiba, segala sesuatu tentang Sekte Potian sepenuhnya terserah pada Tuan Istana." Tians dapat berbicara lagi, dia berdiri di belakang seluruh langit. Para prajurit di sekitar kuil sedang menghadapi orang-orang kuat dari Sekte Potian. Ya, saat ini, Tuan Xing tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah menunjukkan sikapnya dengan tindakannya.
Dia berasal dari kuil Tianshan, bukan dari Sekte Potian. Xiao Tians menyipitkan matanya dan mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Tuan Xing. Tuan Xing benar-benar tidak peduli. Pada saat ini, setelah Tuan Xing berdiri kembali ke arah kuil Tianshan, semua pejabat senior dari Sekte Potian terdiam. Maksud Tuan Xing jelas, dan mereka memahaminya, dan kemudian terserah pada Xiao Tians untuk memahami apa yang dia maksud. Chen Podao juga sangat rumit saat ini. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Xiao Tians hanyalah seorang jenius yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi seorang kaisar sejati. Ada perbedaan antara orang kuat dan jenius. Chen Podao dan Sekte Potian tidak takut pada orang jenius, tetapi tidak pada orang kuat. Sekarang, menghadapi kuil Tian, Chen Podao akhirnya merasakan keputusasaan di hatinya ketika 4 sekte tingkat kaisar terkuat musnah. Itu sungguh tak terkalahkan. Saat berikutnya, Xiao Tians menatap Chen Podao dan berkata, Chen Podao, selama pertempuran di medan perang di luar wilayah lebih dari sebulan yang lalu, saya berhutang budi padamu pada Sekte Potian. Sekarang ada 2 jalan di depan dari kamu. 1. Di Jalan Qingshan Daozong, berdirilah bersama Departemen Perang Kerajaan Naga. Mulai sekarang, semua orang di Sekte Potian akan diawasi oleh hukum Departemen Perang Kerajaan Naga. 2. Bentuk aliansi dengan Sekte Taiyin dan Potian Sekte. 10 hari kemudian, mari kita bernegosiasi bersama. Ingat, tidak ada cara ketiga, baik kita musuh atau teman. Suara dingin Xiao Tians terdengar di telinga Chen Podao, dan juga di telinga semua orang kuat. Dari Sekte Potian, pada saat ini, setelah Xiao Tians selesai berbicara, tetua ketiga di belakang Chen Podao maju selangkah, memandang Xiao Tians dan berkata, Tuan Istana Xiao, jika kami memilih jalan kedua, maukah kamu mundur hari ini? Xiao Tians berkata tanpa ekspresi, ya. Tuan Istana, kamu tidak perlu menjagaku. Jika Sekte Potian berani membentuk aliansi dengan Sekte Taiyin Sekte Liang, itu akan dihancurkan. Tuan Xing tahu apa yang dipikirkan Xiao Tians, jadi dia mungkin masih mempertimbangkan wajahnya. Jika tidak, dengan karakter Xiao Tians, jika Sekte Potian tidak berani menyerah hari ini, maka akan segera dihancurkan. Setelah Tuan Xing berkata dengan cemas kepada Xiao Tians, dia dengan cepat berteriak kepada Chen Podao di kejauhan, Chen Podao. Aku bercinta dengan leluhurmu. Apakah kamu benar-benar akan melawan Departemen Perang Kerajaan Naga dan aku? Waktu sekarang berbeda, ini sudah berakhir. Pikirkanlah, Tuan Xing adalah kakak laki-laki Chen Podao. Ketika dia memarahi Chen Podao benar-benar harus mendengarkan. Jadi pada saat ini, meskipun wajah Chen Podao sangat muram, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, di belakang Chen Podao, sekelompok pejabat senior dari Sekte Potian mulai berdiskusi. Tidak ada jalan ketiga di antara kedua jalan tersebut. Xiao Tians tidak akan memberikannya, dan Departemen Perang Kerajaan Naga pasti tidak akan memberikannya. Sekarang ada 2 sekte tingkat kaisar yang tua dan kuat di satu sisi, dan ada orang-orang kuat tingkat Master Tao di sekte tersebut. Di sisi lain ada 2 kekuatan baru, dan mereka masih mengalami kemajuan besar. Tetapi pada saat yang sama, Xiao Tians telah menyinggung terlalu banyak orang, dan situasi eksternal yang dihadapi oleh Departemen Perang Kerajaan Panjang juga terlalu rumit. Sulit untuk memilih. Sekali Anda memilih yang salah, Sekte Potian akan hilang. Pada saat ini, semua orang di Sekte Potian sedang berdiskusi, dan Xiao Tians tidak mendesak mereka, dia hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. 3.000 tentara kuil surgawi yang berlapis baja siap mengambil tindakan kapan saja. Di kejauhan, 2 orang kuat, Dao Yi dan Dao Chen, bersembunyi dan mengawasi. Waktu berlalu dengan lambat, 1 menit, 5 menit, sampai 10 menit kemudian, satu-satunya lelaki tua tingkat Master Tao di alam kematian tua tahap akhir dari Sekte Potian berjalan ke arah Xiao Tians, mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Tians dan berkata, saya, Potian Zong, penatua tertinggi, Chen Qiao, telah bertemu dengan Tuan Istana Xiao. Xiao Tians juga menangkupkan tangannya dan berkata, halo, Senior Chen. Setelah itu, Chen Qiao melihat lebih dalam pada Xiao Tians dan bertanya pada Xiao Tians, beranikah kamu bertanya kepada Hall Master Xiao, apakah kamu benar-benar memulai jalur seorang kaisar sejati? Meskipun Chen Qiao telah menerima berita tersebut, dia tetap menginginkannya katakan secara langsung. Xiao Tians mengangguk dan berkata, ya. Ketika Xiao Tians menjawab langsung Chen Qiao menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Xiao Tians dengan ekspresi serius, Sekte Potian, pilih jalan pertama dan menyerah. Ya, Xiao Tians mengangguk. Sekte tersembunyi saat ini sebenarnya memiliki 2 pembicara utama, satu adalah pemimpin sekte, dan yang lainnya adalah orang terkuat di sekte tersebut. Saat ini, Chen Qiao dari Sekte Potian telah menyerah. Jadi Xiao Tians memandang Chen Podao dengan ekspresi yang sangat rumit di kejauhan dan bertanya, Sekte Master Chen, apa pilihanmu? Jangan khawatir,
Saya, Xiao Tians, lakukan apa yang saya katakan. Jika saya katakan saya akan menarik pasukan hari ini, saya akan menarik pasukan saya. Anda dapat memilih untuk mengikuti Sekte Liang, Sekte Taiyin membentuk aliansi. Saya tidak akan memaksa Anda, pikirkan saja sendiri. Chen Po Dao, beraninya kamu memilih untuk memihak Sekte Liang, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ekspresi Tuan Xing berubah dan dia dengan cepat berteriak pada Chen Po Dao. Chen Po Dao adalah adik laki-lakinya. Tuan Xing sangat mengenalnya. Dia adalah seorang jenius di sekte tersebut, tetapi dia sangat terjebak dalam aturan dan tidak bisa beradaptasi dengan beberapa hal modern. Tapi di saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Tuan, berintegrasi ke dalam kerajaan naga. Tuan Xing terkejut mendengar pilihan Chen Po Dao. Chen Po Dao benar-benar mengambil keputusan begitu cepat. Xiao Tians menatap Chen Po Dao dalam-dalam dan berkata dengan senyuman yang menarik, Zhongzu Chen, aku tidak berpikir kamu akan begitu tegas sebelumnya. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Apakah kamu begitu tegas sekarang? Kamu tahu, kamu masih punya kesempatan, meskipun kamu benar-benar memilih untuk tidak bergabung dengan kami hari ini, maka aku tidak akan menyerangmu. Chen Po Dao tidak mengangkat kepalanya, dia masih membungkuk dan menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya percaya pada visi kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya percaya bahwa kepala istana suatu hari nanti dapat menghancurkan Sekte Liang, maka aku juga percaya. Apakah kamu percaya pada visi Master Xing? Xiao Tians kaget saat mendengar ini. Tuan Xing, yang berdiri di belakang Xiao Tians, juga tercengang saat ini. Dia menatap Chen Po Dao dengan tatapan kosong dan berkata, Chen Po Dao, kamu. Jangan beri aku topi tinggi, kamu. Apa maksudmu? Chen Po Dao mengangkat kepalanya saat ini, tidak melihat ke arah Xiao Tians, tetapi melihat ke arah Tuan Xing. Saya menyerahkan Sekte Potian kepada Anda, bukan? Anda memberikan Sekte Potian kepada saya, bukan? Sial, saya telah menolak ini selama beberapa dekade. Anda senang? Bagaimana dengan saya? Aku akan mengembalikannya padamu mulai sekarang, aku hanya ingin menjadi pejuang yang kuat, tidak peduli. Tuan Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika mendengar ini. Anda tahu apa yang terjadi saat itu? Tuan Xing benar-benar menipu Chen Po Dao saat itu. Jadi pada saat ini, Tuan Xing melihat kertakan gigi Chen Po Dao dan merasa sangat malu, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Untungnya, Chen Po Dao mengabaikannya dan berkata dengan serius kepada Xiao Tians, Tuan Istana Xiao, saya akan pergi ke Yanjing nanti untuk berdiskusi dengan Qin Wu tentang aliansi antara Sekte Potian dan Departemen Perang Longguo. Di masa depan, Sekte Potian akan saya serahkan padamu, entah aku bisa meninggalkan warisan, atau aku akan dihancurkan bersamamu. Kata Chen Po, ada yang rusak saat ini. Sial, dia telah mendukung Po Tianzong selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, penatua tertinggi dan kakak laki-lakinya di sekte tersebut telah membuat pilihan mereka. Jika dia, Chen Po Dao, tidak ingin memecah belah Sekte Potian, maka dia hanya bisa pergi ke sisi gelap dengan satu cara bodoh. Apa-apaan ini? Tidak masalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Adapun toples Chen Po Dao yang pecah, Xiao Tians tersenyum, memandang Chen Po Dao sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya dan berkata, Sekte Master Chen, percayalah, kamu pasti tidak akan menyesali pilihanmu hari ini. Chen Po Dao berjabat tangan dengan Xiao Tians dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Faktanya, apa yang baru saja dia katakan juga membuat marah. Dia, Chen Po Dao, bukanlah orang bodoh. Bukannya dia tidak bisa melihat seberapa cepat perkembangan kuil surga dan Departemen Perang Kerajaan Naga sekarang. Belum lagi Xiao Tians juga membuka jalan menuju Kaisar Sejati, yang pertama di Kerajaan Naga dalam ribuan tahun. Meskipun Sekte Liang dan Sekte Taiyin masih sangat kuat sekarang, jika mereka terus memusuhi Departemen Perang Kerajaan Naga dan kuil Tianshan, hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Dia, Chen Po Dao, tidak bodoh, dan dia akan mengikuti dua sekte yang ditakdirkan tidak memiliki masa depan pergi ke sisi gelap. Pada titik ini, setelah Chen Po Dao, pemimpin Sekte Potian, juga membuat pilihannya, Sekte Potian secara resmi memihak Departemen Perang Kerajaan Naga dan kuil Tianshan. Xiao Tians tersenyum dan menyelesaikan masalah besar lagi. Bahkan jika Sekte Potian masih ingin memberontak di masa depan, itu akan terjadi di masa depan. Dan dengan kecepatan perkembangan kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, mereka hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Pada saat ini, semua orang kuat dari Sekte Potian menundukkan kepala untuk menyatakan penyerahan mereka. Tapi Xiao Tians melihat ke langit dan barat laut, tempat gerbang Dewa Perang ditempatkan. Di sana, dia juga memiliki saudara laki-laki terakhir yang tinggal di luar kuil surga. Perang, San, hanya kamu yang tersisa sekarang.
Kami akan mengantarmu pulang. Xiao Tians melihat ke barat laut dan bergumam di dalam hatinya. Target selanjutnya Sekte Dewa Perang. Bersambung.